Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amardian, mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai, bincang santai, dan juga dialog santai bersama salah satu narasumber kita pada kesempatan kali ini dengan narasumber yaitu salah satu dosen di Universitas Merdeka Malang, yaitu dosen Pendidikan Agama Islam. Nah, dialog santai kita kali ini ada temanya yaitu mengenai tantangan dosen PAI di era milenial. Nah, salah satu narasumber kita ini yaitu salah satu dosen PAI di Universitas Merdeka Malang dan juga salah satu santriwati di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Gasek Malang. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber untuk sedikit memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Dian Wigati. Di sini saya sebagai dosen Pendidikan Agama Islam dan kebetulan di sini saya itu mendapatkan satuan kerja di jurusan manajemen. Ya. Baik ya, Mbak Dwi ya, saya panggilnya Mbak Dwi. Yes. Kita mulai bincang santai pada kesempatan kali ini mengenai tantangan dosen PAI di era milenial. Nah, yang pertama, bagaimana awal perjalanan Mbak Dwi menjadi dosen PAI di Universitas Merdeka Malang ini? Awal karir saya, kalau orang itu bilang ya, menjadi dosen itu sebuah profesi yang diharapkan banyak orang. Tapi kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya itu nggak ada cita-cita untuk menjadi dosen. Saya justru malah lebih memilih menjadi guru. Kenapa menjadi guru? Karena kita kan memang sebagai lulusan pendidikan, sebenarnya dimanapun kita berada, itu kan tugas kita sebagai pengajar. Entah kamu mau mengajar mulai dari jurusan, mulai dari TK, mengajar TPQ atau mengajar apapun, yang penting kan kita harusnya itu tetap mengajar. Nah, makanya saya itu lebih pengen mengajar jenjang SMP atau SMA. Tapi qadarullah, Allah memberikan amanah lewat guru saya, murabi saya, Yai Marzuki Mustamar, untuk mengajar di sini dan mengabdi sebagai guru PAI. Ya, itu ya. Jadi sangat memotivasi kita semua biar semangat mengikuti apa yang telah ditentukan, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, itu pasti bagus gitu ya buat kita sendiri. Soalnya seperti yang kita tahu, bahasanya kan memang salah satu tugas kita, salah satu kewajiban dari kita itu kan mengimani takdir Allah ya, sebagaimana rukun iman yang ke-5 ya. Nah, kita mengimani takdir Allah karena pasti rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Dan saya selalu yakin bahwasanya Allah itu pasti memberikan yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul sekali. Baik, selanjutnya apakah ada keunikan tersendiri selama Mbak Dwi ini mengajar mahasiswa di Universitas Negeri Malang ini, khususnya mengajar mahasiswa PAI? Bukan mahasiswa di mata kuliah PAI ya gitu. Keunikan dari mahasiswa Unmer sendiri gimana? Oke. Nah, kalau mahasiswa tentunya di sini tuh unik-unik ya, karena karena saya sendiri kan memang dulu itu lulusan dari Universitas Negeri UIN ya, UIN Malang. Nah, kebetulan kalau di UIN itu kan memang kita itu dari background yang semuanya berlatar belakang Islam. Sama-sama Islam, bahkan kita itu memiliki keyakinan bersama. Nah, sedangkan di sini kita itu berada pada masyarakat multikultural. Jadi kita di sini itu tidak hanya Islam saja, tapi berbagai agama berada di sini. Nah, di sini agama Islam pun itu orang yang awam. Nah, dari orang awam tersebut, tapi apa ya? Mereka itu
Kalau dari segi akhlak itu ya ini bisa menyetarakan gitu loh. Misalkan kalau apa dengan dosen itu harus seperti apa Adabnya gitu ya. itu iya adabnya. Memang kalau dibandingkan dengan UIN itu sangat jauh, tapi bagi saya di sini tuh sudah baik. Lalu apakah ujung jempol gitu lah. iya, multikultural, maksudnya kan banyak-banyak, bukan dari agama Islam saja ya background dari mahasiswa itu, apakah selain mahasiswa yang beragama Islam itu terkadang apa dapat mempengaruhi kepada mahasiswa yang Islam, maksudnya kayak melaksanakan kewajiban misalkan ibadah sholatnya ataukah puasanya, itu apakah kadang itu mereka bisa terpengaruh dari mahasiswa yang bukan agama Islam gitu? Uniknya kalau di sini itu toleransinya juga tinggi. Jadi misalkan yang agama Islam waktunya puasa, ya puasa saja. Gitu. Jadi yang lain tetap menghormati gitu ya. Selanjutnya bagaimana pengalaman Mbak Dwi ini sebagai dosen PAI dalam mengajar PAI di era milenial seperti sekarang ini? Kalau di era milenial ini tentunya ini ya pendidikan agama Islam itu sangat penting sekali, khususnya adalah pendidikan karakter. Nah, kenapa saya bilang pendidikan karakter? Karena pada kenyataannya pendidikan karakter itu kan sebenarnya sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak beliau itu kan memang akhlak Quran yang harus kita teladani. Tapi realitanya generasi sekarang itu semakin mengalami degradasi moral, ya kan? Nah, itu yang menjadi PR terbesar sekarang. Jadi untuk generasi milenial dan pengalaman saya selama ini itu yang lebih ditekankan itu adalah tentang akhlak. Karena meskipun sudah ini kan sebenarnya dari Kemendikbud sendiri kan sudah menggaungkan pendidikan karakter sudah sejak lama. Nah, tapi realitanya juga seperti ini, tetap seperti ini. Gitu. Jadi yang pertama memang kita itu yang diutamakan adalah penatapan akhlaknya, terus habis itu kita lebih menekankan lagi kepada ibadahnya anak-anak. Karena apa? Di sini kan memang kita dari masyarakat awam, jadinya kita lebih mengutamakan kayak seperti pendidikan sholatnya, ngajinya, intinya ibadah spiritualnya dari anak-anak gitu. Selanjutnya bagaimana kiat-kiat yang Mbak Dwi ambil untuk mengatasi atau untuk menangani, untuk lebih bisa menyatu dengan mahasiswa milenial seperti sekarang ini, biar mereka itu mudah menangkap apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita berikan, baik itu di dalam pembelajaran di kelas ataupun yang kita berikan di luar kelas gitu. Kalau biasanya saya itu ini pakai dalam kelas itu pakai dialog interaktif. Kenapa? Supaya tidak bosan. Karena kan memang saya biasanya kan dengan presentasi kemudian kita adakan dialog interaktif. Nah, dialog interaktif itu nanti kita akan mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Nah, apalagi kan zaman milenial itu kan tentu tidak asing dengan adanya TikTok, adanya media sosial, ya semua media sosial itu kan mereka selalu aktif setiap hari, bahkan bisa dihitung seharinya itu kan mungkin bisa sampai 10-12 jam bahkan lebih untuk menggunakan medsos. Makanya caranya kita membaur, kita bisa sharing tentang kehidupan sehari-hari. Jadi saya itu yang masuk pada kehidupan mereka gitu. Selanjutnya, apakah yang sering Mbak Dwi tekankan di dalam pembelajaran PAI yang Mbak Dwi berikan kepada mahasiswa-mahasiswanya? Jadi seperti yang saya singgung di awal, yang saya tekankan adalah akhlak tadi. Jadi baik akhlak kepada
dosen, kepada orang tua, kepada teman sebaya, entah itu sesama muslim atau non muslim, karena memang di sini kan juga ada non muslim juga ya, jadi kita juga harus tetap adanya toleransi. Makanya di sini itu mata kuliah yang diajarkan seperti yang semester sekarang itu berbagai akhlak. Jadi bagaimana caranya kita itu bertetangga, bagaimana caranya kita itu berteman, bergaul dengan orang lain, seperti itu. Bagaimana dengan orang tua. Bahkan di sini juga ini kita itu juga mengajarkan ke anak-anak nanti itu bagaimana caranya memilih jodoh, terus memilih caranya bekerja gitu juga. Selanjutnya, tantangan apa saja yang Mbak Dwi alami selama kurang lebih beberapa tahun ini menjadi dosen PAI di Universitas Merdeka Malang ini, Mbak? Tantangannya itu menurut saya sangat unik, sangat menarik, karena memang dari kelas yang saya ajar itu ada beberapa berasal dari mu'alaf. Jadi ada yang asalnya mu'alaf Hindu, juga ada yang dari mu'alaf Kristen. Itu apakah dibedakan antara mahasiswa misalnya dalam pembelajaran PAI yang dari awal itu mahasiswanya memang agamanya Islam, dan yang baru mu'alaf itu apakah ada bedanya gitu untuk pembelajaran dan materi-materi yang diberikan mungkin? Oke, kalau untuk materi kita tidak membeda-bedakan, jadi semuanya sama. Meskipun kamu itu Islam sejak lahir atau kamu mu'alaf atau bagaimana, kita itu tetap sama. Cuman kalau misalkan pembelajaran kan ini ya, orang yang lahir dari awalnya Islam sama orang yang baru Islam itu kan beda. Bedanya apa? Salah satunya misalkan tentang ketuhanan ya. Pernah saya itu ditanya gini, Bu, kalau dalam Kristen itu kan ada 3 Tuhan. Ya, Tuhan Bapa. Sedangkan dalam Islam itu kan ada 99 nama Tuhan. Apakah berarti dalam Islam itu Tuhan ada 99 juga? Pertanyaan. Ya, itu kan pertanyaan yang wow gitu ya. Iya. Jadi hal seperti ini yang perlu kita hadapi, kita jawab supaya tidak memberikan pemahaman yang salah gitu. Dan ini memang harus hati-hati. Nah, salah satu tantangan terberat sih menurut saya adalah ini, karena ini berkaitan dengan masalah ketuhanan. Selanjutnya, bagaimana solusi yang Mbak Dwi bisa berikan dalam mengatasi tantangan yang ada, yang dihadapi yang tadi telah disebutkan? Nah, kalau tantangan seperti itu, akhirnya saya menyebutkan sesuai dengan kemampuan saya. Karena kalau masalah ketuhanan itu kan sangat-sangat urgent, gitu. Dan gitu akhirnya saya menyarankan ke guru spiritual saya, yaitu ke Yai Marzuki Mustafa. Supaya mungkin kalau bisa dibilang mau dikira saya nggak bisa jawab, saya bisa jawab, saya jawab semampunya. Tapi kalau untuk masalah spiritual daripada menyesatkan ya, jadi lebih baik kita arahkan kepada yang lebih berwenang. Selanjutnya, apa bentuk sumbangsih Mbak Dwi selama menjadi dosen ini dalam memajukan pendidikan, terutama dalam pendidikan agama Islam? Oke. Kalau di sini ini bukan hanya sumbangsih saya ya, bisa dikatakan. Karena kenapa? Di sini itu kita dosen PAI sendiri itu jadi ada satu hari yang dikhususkan untuk kuliah orang Islam, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi untuk mendalami agama Islam, jadi kita itu mulai dari kajian subuh. Jadi mulai subuh itu kita di sini mahasiswa ke sini. Iya, mahasiswa itu datang ke sini untuk melakukan jamaah subuh. Bahkan kadang itu sampai 500, kemarin itu malah mencapai sampai 700 orang untuk melakukan jamaah ke sini. Kok bisa pada paksaan? Tentunya kita itu tidak ada paksaan, karena kita di sini itu kayak list kehadiran kayak gitu loh. Jadi semuanya itu ya udah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing untuk mendaftarkan diri ikut kajian subuh. Nah, dalam kajian subuh ini kita itu mengangkat berbagai tema yang mana yang tetap berhubungan dengan kehidupan mahasiswa.
misalnya tentang alam, terus kemudian Idul Adha, jadi tentang kehidupan sehari-hari gitu. Sebagai kenapa kok ada tambahan ini, karena juga sebagai bekal mahasiswa juga nanti ketika bermasyarakat juga menjalani kehidupan sehari-hari, karena kan kita tidak bisa lepas dari pendidikan agama Islam ya untuk menjalani kehidupan ini, apalagi khususnya untuk orang Islam sendiri. Terus kemudian kita itu juga ada kuliah duha juga. Nah, jadi duha nanti juga sholat duha berjamaah, terus kemudian kita itu ada kajian lagi dengan tema yang hampir sama dengan tema subuh tadi. Terus kemudian nanti itu juga ada baca tulis Quran. Kenapa ada baca tulis Quran? Karena memang di sini seperti yang saya katakan tadi, memang ada yang belum bisa baca Quran, juga ada yang agak bisa, terus juga ada yang bisa. Makanya dengan hal-hal tersebut kita itu mengadakan baca tulis Al-Quran tadi khusus untuk mahasiswa, jadi dengan berbagai kelas sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Berarti itu diikuti oleh seluruh mahasiswa dari berbagai semester gitu ya. Cuma yang membedakan itu tingkat. Misalnya kan ada mahasiswa yang sudah bisa digolongkan kepada yang sudah bisa, yang belum bisa, yang belum bisa. Nah, kalau itu khusus untuk mahasiswa semester 1 dan 2 saja. Kenapa? Karena memang di sini untuk mata kuliah PAI itu kan memang salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh, dan itu hanya ada pada semester 1 dan semester 2 saja. Nah, terus nanti ketika semester 7 itu ada pendalaman agama lagi. Itu sebagai bekal nanti ketika sudah keluar dari sini. Itu nanti semester 7. Nah, untuk ini hanya semester 1-2 saja, tapi nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Nah, itu biasanya kegiatannya dilakukan setiap hari, apa mungkin setiap seminggu sekali ataupun 1 bulan sekali? Nah, kalau itu untuk 1 minggu sekali, jadi khusus setiap hari Jumat saja. Ya, kan itu nanti berlanjut setelah baca tulis Quran, terus nanti yang putri itu ada keputrian. Jadi yang ketika sholat Jumat nanti yang cowok ikut sholat Jumat, terus yang putri ada keputrian sendiri. Jadi keputrian nanti juga membahas tentang bagaimana caranya menjadi wanita solehah, terus tentang bab haid, istihadah, nifas, itu intinya yang berhubungan dengan kewanitaan. Terus nanti berlanjut lagi sampai sore itu ada kajian tasyar. Nah, itu hampir sama dengan duha tadi. Selanjutnya bagaimana kesan dan pesan Mbak Dwi selama menjadi dosen PAI di Universitas Merdeka Malang ini? Kesannya, tentunya saya di sini itu bahagia karena di sini itu bagi saya itu sebagai tempat pengembangan diri. Memang kan manusia itu kan nggak ada sempurna ya, dan kita itu kan tidak luput dari yang namanya belajar. Jadi memang aku di sini itu menurut saya memang tempat yang tepat untuk mengembangkan diri, baik dari internal maupun sosial. Nah, yang terakhir, bagaimana pesan Mbak Dwi terhadap para calon lulusan mahasiswa Magister PAI agar mereka itu dapat turut serta dalam berdedikasi di dunia pendidikan? Oke, untuk seluruh mahasiswa lulusan Magister PAI, saya hanya ingin berpesan ya, ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi dimanapun kamu nanti ditakdirkan untuk mengajar, entah itu mengajar TPQ, TK, atau yang ada sekolah-sekolah di sekitarmu yang membutuhkan, lakukan. Karena kita nggak tahu nanti yang terjadi di kehidupan kita seperti apa. Barangkali itu menjadi jalan kamu yang bisa membawa kamu pada kesuksesan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita udah mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga sharing pengalaman ya Mbak ya, yang sangat berharga buat kita, terutama kita sebagai calon lulusan Magister Pendidikan Agama Islam. Semoga dari apa yang telah disampaikan tadi, sharing-sharing yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.